Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aminur Rais di mata kuliah Multimedia. Kemudian formula dan fungsi. Ini formula yang ada di atas ini. Ini di sini formula. Kita bisa memasukkan berbagai macam fungsi seperti tadi. Kita di sini memasukkan secara manual fungsinya. Dan kita juga sudah dibantu oleh Microsoft Excel dengan fungsi-fungsi yang siap digunakan. Misal di sini ada auto sum untuk menjumlahkan secara otomatis. Kita bisa langsung klik atau kita bisa melihat di sini ada fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan atau yang biasa sering digunakan. Ada sum, average, count number, max, dan min. Selain itu juga masih ada banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa digunakan. Cara penulisannya, misal average. Ini juga kita sudah dibantu, sama dengan misal average, buka kurung, number 1, number 2, dan seterusnya. Ini artinya kita bisa blok rank yang akan kita cari rata-ratanya. Tutup kurung. Nah, rata-ratanya 6. 5 tambah 6 tambah 7 dibagi 3 rata-ratanya 6. Sekarang macam-macam fungsi pada matematika. Nah, di macam-macam fungsi pada matematika, paling tidak kita paham yang ada di sini. Ada sum, average, count number, max, dan min. Ada 5 ini. Paling tidak kita harus paham. Kita coba di sini ada sum if, sum product, average, max, min. Round up, round down, M round, ceiling, and floor. Kita bahas dari sum terlebih dahulu. Sum itu akan menjumlahkan semuanya. Misal di sini. Caranya sama dengan sum, buka kurung, dan blok sel yang akan dijumlahkan. Sedangkan sum if, ini akan menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Misal, kita akan menjumlahkan di sini, akan menjumlahkan alamat D3 sampai D7. Kriterianya adalah Jakarta yang akan dilihat di kolom C. Kita bisa dilihat sama dengan sum if rank-nya. Rank kriterianya ini. Kriterianya apa? Misal Surabaya. Kemudian sum rank-nya ini. Tutup. 32. 12 tambah 20. Sedangkan sum if jamak, artinya kriterianya ada beberapa. Tidak hanya satu kriteria. Misal sum if dikasih S, artinya kriterianya jamak. Nah, kalau di sum if, sum rank-nya terlebih dahulu yang kita blok. Kemudian kriteria rank yang pertama, misal cabang. Jakarta, titik koma. Kemudian kriteria rank kedua, misal 29 inch. Kalau ada ketiga berarti titik koma, lanjutkan sampai semua kriteria dimasukkan 0. Nah, ini case sensitif.
Di sini masih ada double spasi, tadi kita perbaiki. Ada 10. Yang Jakarta ini, tapi yang 29 hanya ini. Berarti dia hanya 10. Kemudian ada average, max, dan min. Di sini kita buat average, max, min. Average, kita bisa mencari nilai rata-ratanya. Max, kita bisa mencari nilai maksimalnya dari suatu rank. Min, kita bisa mencari nilai minimum dari suatu rank. Nah, kalau sum product jarang kita gunakan. Kemudian ada lagi round. Oke, kita ke round. Round, round down, dan round up. Round, untuk membulatkan suatu bilangan atau angka sampai digit tertentu. Misal di sini ada angka seperti ini. Round, kita kunci sebanyak, setelah itu kita bulatkan menjadi 3 digit. 1, 2, 3. 8, 2. 2 dibulatkan menjadi 0. Kita tarik ke bawah, misal di bawahnya kita di belakangnya hanya 2 digit, di belakang koma 6, 8. 8 dibulatkan menjadi 1. Nah, jadi 6-nya menjadi angka 7. Ini min 3 ke depan. 1, 2, 3. 4 dibulatkan 1, 2, 3. Nah, ini bisa juga dinegatifkan ya. Agar lebih kelihatan, kita rubah. Nah, oke. Ini formatnya sedikit kita rubah. Rp60.000. Oke. 647. Angka ke min 3-nya berarti ada depan koma adalah 6. 6 dibulatkan menjadi 1, 1 ditambah 9 menjadi 10, 5 ditambah 1 jadi 6, jadi 60.000. Round down, untuk membulatkan bilangan atau angka ke bawah. Jadi meskipun dia di atas 5, misalnya 6, 7, 8, 9, dia akan tetap dibulatkan ke bawah. Round down ini kita kunci dengan menekan huruf atau di sini apa namanya, tombol F4 titik koma 3. Masih kurang lebih sama dengan di atas. Nah, dibulatkan ke bawah ini ya. Perbedaannya ada di sini. Kemudian ada round up. Itu akan dibulatkan ke atas. Dikunci 3.
dia round up. Oh, ini salah tulis, tidak apa-apa. Kemudian ada mround. Untuk membulatkan angka ke nilai terdekat berdasarkan angka tertentu atau kelipatannya yang diinginkan. Misal di sini, mround B2 3 12. Angka kelipatan 3 di sekitar 12,5 adalah 9. 12, 15, 18 yang paling mendekati 12,5, maka di sini hasilnya adalah 12. Tadi itu dia mround. Nah, kemudian ada juga ceiling dan juga floor. Oke. Sama dengan ceiling math, buka kurung number ini, kemudian kelipatannya, misal 3. Nah, kalau ceiling, dia akan naik ke atas. Misal, kalau kelipatan 3 itu kan 3, 6, 9, 12, 15. Karena ceiling itu dinaikkan ke atas, ya 12,5, maka dia akan ke 15. Kalau mround, dia akan ke angka yang lebih dekat, 12,5, kan itu lebih dekat ke 12 daripada ke 9 atau 15. Nah, sedangkan floor itu akan mendekat ke bawah. 12,5 ke bawahnya adalah 12. Nah, itu dia pembahasan pertemuan minggu ke-1. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.